Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @desiprayogo1. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Mbak Nanda. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Sebenarnya aku pengen nulis cerita ini nanti saja setelah pulang ke Surabaya, karena masih pengen menikmati suasana liburan. Tapi kalau nunggu pulang kan lama. Soalnya aku kemungkinan baru balik hari Senin malam, jadi aku putuskan untuk nulis sekarang saja. Hitung-hitung sambil nemenin malam minggu kalian yang jomblo. Lagian semua informasi yang aku perluin juga udah kekumpul. Daripada ditulis pas di Surabaya, ntar keburu makin mager karena capek habis liburan dan ketumpuk sama kerjaan. Yang ada makin mundur dan enggak ditulis-tulis, terus keburu ada cerita baru. Jadi kita up sekarang sambil ngeteh di tengah-tengah suasana sejuk kota Malang. Kita ke awal muasal dapat info tentang cerita ini dulu. Jadi tepatnya hari Kamis kemarin kita dapat email dari seorang laki-laki yang bernama Mas Handi, di mana dia bilang kalau dia punya cerita yang kepengen banget di-up sama kita tentang adiknya. Akhirnya kita bales dan kita bertukar nomor WA. Setelahnya Mas Handi telepon melalui panggilan WA. Mas Handi cerita panjang lebar tentang apa yang dialami adiknya saat itu. Lalu kita bilang, "Mas, kita tidak bisa up kalau tidak ada bukti." Terus Mas Handi jawab, "Ya udah Mbak ke rumah saya aja, nanti ngobrol langsung sama Mama." Dan aku jawab, "Oke Mas, kalau gitu. Tapi aku runding dengan yang lain dulu ya, nanti selebihnya kita kabarin." Panggilan pun aku tutup dan aku mulai berdiskusi dengan kawan-kawanku. Setelah melalui diskusi cukup panjang, berangkatlah kita kemarin ke Malang. Berhubung liburan panjang, sekalian aja kita liburan. Kita berangkat naik mobil berempat dari Surabaya ke Malang kurang lebih 2 jam. Karena emang sempat kita terjebak macet di jalan. Maklumlah, namanya juga libur panjang. Ya, jadi banyaklah orang mau refreshing ke sana. Apalagi cuaca di kota Malang itu sejuk, jadi enak buat menenangkan pikiran sejenak. Sesudah melewati kemacetan itu, kita mulai memasuki area perkampungan warga dan baru memasuki area perumahan yang tidak terlalu mencolok. Karena memang perumahan itu seperti rumah-rumah di perkampungan yang sebelumnya kita lewati. Cuma bedanya, jalan di perumahan sudah dipaving dan bersih, tidak becek. Karena masih ramai wabah COVID, untuk masuk ke perumahan itu agak susah. Saat kita di depan pos satpam, kita sempat ditanya-tanya dan kita putuskan untuk telepon Mas Handi. Mas Handi yang saat itu selesai mandi, langsung dong nyamperin kita ke tempat pos satpam di depan. Karena kita tidak sempat tes rapid dari Surabaya. Sedangkan Pak Satpamnya itu bersikeras minta surat tes rapid dulu. Akhirnya kita bilang sama Mas Handi kalau kita mau balik aja dan untuk ceritanya kita bagi di PON aja. Tapi Mas Handi cegah kita balik dan dia coba untuk ngomong lagi sama pihak keamanan di situ. Di sini yang bikin kamu kepo, saat Mas Handi bicara kepada para petugas keamanan itu dan menyebutkan nama Mbak Manda. Tiba-tiba kita dapat akses masuk dong Rek. Kita cuma dites suhu, alhamdulillah normal. Saat itu suhunya tidak ada yang lebih dari 36,4 derajat Celcius. Karena memang suhu itu yang paling tinggi dan itu suhu Dimas. Suhu aku 35,6 derajat Celcius. Riri 35,9 derajat Celcius. Jude 36,1 derajat Celcius. Kita pun disuruh tanda tangan di buku tamu, lalu bergegas masuk kembali ke mobil untuk pergi ke rumah Mas Handi. Sedangkan motor Mas Handi berjalan di depan sebagai petunjuk arah.
Tapi aku masih bertanya-tanya, ada apa dengan nama Mbak Manda? Aneh aja gitu. Kita pun mulai masuk ke dalam dan melewati sebuah taman yang melingkar di tengah-tengah perumahan itu. Tidak lama kemudian kita sampai. Rumah 2 lantai berwarna krim dengan pohon palem tidak terlalu tinggi di depannya, seakan menyambut kita untuk masuk. Mas Handi membuka pagar dan Dimas mulai memasukkan mobil ke dalam. Riri pun nyeletuk, rumahnya adem, impian banget. Ya, memang rumahnya adem banget. Terlihat jelas dari rumahnya bahwa Mas Handi terlahir dari orang berada. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang usianya sekitar 40 tahun keluar dengan menggunakan jilbab panjang. Kita pun saling mencium tangan ibu itu dan masuk ke dalam rumah itu. Hawanya masih sama, adem banget. Itu kesan pertama yang aku dapat saat masuk ke dalam rumah. Dari Surabaya, Nak? Tanya ibu itu kepada kita. Enggak, Bu, jawabku. Ternyata ibu itu adalah ibu Mas Handi. Mas Handi saat itu di rumah hanya dengan ibunya, sedangkan bapaknya harus dinas di Jakarta karena bapaknya seorang polisi. Kita pun cerita banyak hal dan bahkan kita disuguhkan beberapa makanan dan minuman yang enak-enak. Seakan kita disambut baik di rumah Mas Handi. Setelah kita berbincang-bincang, ibu Mas Handi bilang, "Mari, ibu antar ke kamarnya Mbak Manda." Setelah itu berdiri, lalu berjalan ke atas dan kita ikutin. Sampailah kita ke sebuah kamar dengan pintu kayu berwarna coklat tua dan bertulis nama Manda di pintunya. Lalu ibu itu membuka pintunya dan ternyata kamar itu sangat luas banget. Bahkan ukurannya bisa 3 kali ukuran kamar aku di rumah. Bisa bayangkan kan gimana aku terpukaunya dengan kamar itu. Kamar itu tidak pengap sama sekali dan Mas Handi bilang bahwa hampir tiap pagi kamar ini selalu dibersihkan, terkecuali tali panjang yang menggantung di sana dan kursi di bawahnya juga tidak boleh dipindahkan. Biarlah kamar ini bersih dan tetap seperti terakhir kali Manda pakai kamar ini. Merinding bukan main saat Mas Handi bilang begitu. Kita berempat cuma bengong di tempat, ya di pojok kasur ini. Tepatnya di dekat area jendela yang menuju balkon, ada tali tampar yang menggantung dan terlihat warnanya sudah kecoklatan. Lalu di bawahnya ada kursi rias berwarna putih yang tergeletak di lantai. Ibu Mas Handi pun menambahi, "Saat terakhir dibuat reka adegan polisi, saya minta untuk posisinya agar tidak dirubah sedikit pun, karena saya ingin menjadikan ini sebagai kenangan terakhir Manda di rumah." Mind blowing banget sumpah. Sekejap aja bulu kuduku merinding, sampai tangan Riri dingin. Oh ya, aku hampir lupa menjelaskan siapa sih Mbak Manda. Jadi Mbak Manda ini adalah adik dari Mas Handi. Singkatnya Mas Handi ini 2 bersaudara. Kenapa dipanggil Mbak? Kalau ternyata adiknya Mas Handi. Karena Manda adalah anak perempuan satu-satunya, jadi ibunya terbiasa manggil Manda dengan tambahan Mbak. Tetangga-tetangga juga terbiasa memanggil Manda dengan sebutan Mbak Manda. Tapi sayangnya, Manda meninggal saat hari ulang tahun yang ke-18 dengan cara gantung diri di kamarnya. Dan ulang tahun Manda itu kemarin, tanggal 25 Oktober. Di saat dia masih duduk di kelas 3 SMA. Ceritanya dimulai di sini. Jadi Manda ini meninggal di tahun 2017. Dengan tali tampar yang diikat melalui celah-celah kayu di plafon kamarnya. Aku kasih sedikit gambaran bentuk plafonnya. Jadi modelnya itu kayak ditambahin aksen kayu kotak-kotak, yang dimana antara plafon dan kayu itu ada celah, tapi kedua bahan ini menempel dan kayunya kokoh. Yang bentukan plafon begini hanya ada di kamar Manda dan kamar Mas Handi saja. Jadi tampar yang masih terpasang di situ adalah bekas tali yang dipakai Manda dan kursi yang jatuh itu dijadikan pijakan kaki Manda saat ingin menggapai talinya. Seketika suasana hening dan ibu Mas Handi menangis. Aku pun bilang ke Mas Handi, "Mas, kita ceritanya di ruang tamu aja ya, biar enak." Mas Handi pun mengiyakan, tapi ibu Mas Handi memilih untuk masuk ke kamar menenangkan hatinya. Wajar. Aku juga bisa merasakan gimana sakitnya hati ibu Mas Handi
saat melihat anak perempuan satu-satunya meninggal di rumahnya. Kita pun kembali ke ruang tamu dengan Mas Handi, dan Mas Handi mulai bercerita bahwa hampir tiap tanggal 25 Oktober sejak kematian Manda, dia selalu mendengar suara tangisan di kamar mandi dari arah kamarnya. Tapi Mas Handi tidak berani masuk karena dia tahu itu bukan adiknya, melainkan jelmaan iblis. Karena kamar Mas Handi bersebelahan dengan kamar Manda, jadi otomatis hanya Mas Handi yang paling sering merasakan kehadiran Manda. Berbeda dengan Mas Handi, ibunya jauh lebih percaya bahwa yang selalu datang itu Manda. Manda datang tidak bicara apa-apa, dia hanya menangis, bahkan kadang terdengar parau. Disinilah cerita itu dimulai. Pada tahun 2015, di rumah seberang itu ada sebuah keluarga dengan 3 orang anak laki-lakinya, dan salah satu anaknya bernama Fergie, tapi akrab dengan nama Egi. By the way, semua di cerita ini nama asli. Alasannya nanti aku sebutin di akhir cerita. Saat itu Manda baru kelas 1 SMA, sedangkan Egi ini baru masuk kuliah di salah satu universitas ternama di Malang. Saat pertama kali ngelihat Manda di taman, Egi ini udah suka. Kebiasaan Manda tiap pulang sekolah selalu di taman depan rumah sama teman-temannya. Kebetulan di perumahan itu ada beberapa anak yang satu sekolah sama Manda. Makin hari Egi makin stalking Manda dari atas rumahnya. Dia ngeliatin Manda dari arah jendela kamarnya. Tiap sore juga Egi selalu taruh coklat koin di tempat biasanya Manda dan teman-temannya duduk dengan kertas bertulis untuk Manda. Tiap hari juga Manda selalu pulang bawa coklat itu ke rumah. Mas Handi pernah bercerita kalau dia pernah sesekali ngisengin Manda sambil bilang, "Masih kecil udah main cinta-cintaan, awas aja aku laporin bapak nanti." Tapi Manda hanya membalas senyum lalu masuk. Maklumlah, anak remaja puber, pikir Mas Handi. Berlalu aja terus kayak gitu, sampai tepatnya kenaikan kelas 2, sepulang ambil rapot. Pas balik, Manda ngelihat ada Egi taruh coklat, dan kali ini ada bunga. Pas Manda turun dari mobil mau nyamperin Egi, dia malah lari masuk ke rumah. Alhasil Manda belum sempat kenalan, tapi setidaknya dia tahu bentukan orang yang selalu kasih Manda coklat. Karena Manda ini tipe orang yang gampang penasaran, dia mutusin untuk datang ke rumah di seberang itu, sekedar bertemu dengan anak yang memberinya coklat. Kejadian ini dilihat sama ibunya Manda sendiri, kata Mas Handi. Saat menekan bel dan dibukakan pintu, Manda seperti bertanya-tanya, "Baik, Egi ini juga anak bungsu sama kayak Manda." Saat itu yang membukakan pintu adalah masnya Egi. Entah gimana pembicaraan mereka, ibunya Mas Handi juga nggak dengar karena jaraknya jauh. Tiba-tiba keluar satu orang cowok lagi dari dalam rumah. Ya, itulah Egi. Dari situlah perkenalan mereka. Mas Handi juga menambahkan, setelah 1 minggu dekat, mereka akhirnya pacaran. Egi juga sering terlihat main ke rumah Manda, dan juga sering menjemput Manda pulang sekolah. Karena Manda kalau berangkat bareng sama Mas Handi berangkat kuliah. Kebetulan Egi adalah adik kelas Mas Handi di kampus. Cerita terus berlanjut fine-fine aja sampai ketika Egi dan keluarganya harus menjual rumah itu karena papa Egi meninggal, lalu perusahaannya bangkrut. Mau gak mau Egi dan keluarganya harus kembali ke Bandung untuk membangun kembali usaha papanya. Bahkan tertulis sejak Desember 2016, Egi keluar dari kampus. Bukan hanya itu saja, sejak awal tahun 2017, Egi sudah memblok nomor WA Manda dan keluarganya menutup akses dari Manda dan juga keluarga Mas Handi. Entah apa alasannya, Mas Handi juga nggak tahu. Sejak saat itu Manda tidak pernah berhenti untuk mencari informasi-informasi seputar Egi dan keluarganya. Di pikiran Manda, dia hanya ingin bertemu Egi. Lebih epiknya, Manda sempat ingin menyusul ke Bandung untuk mencari Egi, sedangkan Manda sama sekali tidak memegang alamat Egi yang di Bandung. Jadi gimana caranya? Dia cari. Manda juga sering bolos sekolah demi pergi ke kafe, numpang wifi untuk cari info. Mendengar kejadian itu, bapak Mas Handi yang waktu itu dinas di Samarinda
memutuskan untuk balik ke Malang demi melihat kondisi Manda yang hampir tiap malam membuat seisi rumah khawatir. Makin lama kondisi Manda makin memprihatinkan. Dia tidak lagi ke sekolah, tidak lagi duduk-duduk di taman, dan selalu di kamar. Manda yang dikenal orang sekitar sebagai anak yang periang, tiba-tiba menjadi pemurung dan menjauh dari dunia luar. Mas Handi saat menyirami tanaman, pernah melihat Manda duduk-duduk di balkon kamarnya yang menghadap ke rumah Egi dengan tatapan kosong. Sampai-sampai bapaknya Mas Handi memutuskan untuk stay tugas di Malang. Makin paniklah itu ibu dan bapaknya Mas Handi dengan kondisi Manda. Bahkan Manda sejak rumah Egi sudah dibeli orang dan sudah ditempati orang baru, Manda selalu mengunci kamarnya dan terlihat jendela balkonnya selalu tertutup gorden. Seakan Manda tidak terima ditinggal begitu saja sama Egi. Mereka tidak pantang menyerah untuk membujuk Manda, meletakkan piring makanan dan minuman yang selalu diganti pagi, siang, sore, meski sama sekali tidak dimakan sama Manda. Bahkan sampai beberapa tetangga datang demi menjenguk dan membujuk Manda, tapi hasilnya nihil. Pernah sekali Manda keluar kamarnya setelah kurang lebih 5 hari mengurung diri di kamar, tidak makan dan minum. Mungkin dia minum air keran di kamar mandi kamarnya, karena di rumah ini tiap kamar ada kamar mandinya di dalam. Tubuhnya kurus, acak-acakan dan tidak terawat. Manda hanya diam, tidak bicara apa-apa, dan sambil makan. Seisi rumah senang dengan hadirnya Manda di ruang makan. Bahkan ibunya selalu memeluk Manda dan berharap Manda tidak mengurung diri lagi di kamar. Tapi usaha mereka sia-sia. Manda tetap mengurung dirinya di kamar. Setelah makan, dia masuk ke kamar sambil membawa beberapa makanan dan roti, juga air. Mas Handi ingat bapaknya pernah bilang, "Sudah, biarkan saja. Mungkin dia perlu waktu, yang penting dia masih mau makan." Saat itu Mas Handi rasanya ingin menemukan Egi dan menghajarnya, lalu membawanya ke hadapan Manda untuk minta maaf. Tapi untuk apa? Percuma, dia juga nggak tahu Egi sekarang di mana. Hari berlalu sampai tepatnya di pertengahan bulan April 2017. Mas Handi dengar Manda teriak-teriak sampai nangis, lalu gedor-gedor pintu, masih dengan teriak minta dibawakan makan dan disuruh taruh di depan. Yang biasanya Manda masih sempat makan di bawah, sekarang dia makan harus diantar ke kamarnya. Seperti bukan Manda banget. Yang sempat bikin Mas Handi geram, tiap selesai makan Manda selalu melempar nampan yang berisi piring dan gelas kotor keluar kamarnya. Jadi naruhnya itu seakan setengah dilempar. Sampai pernah saking kerasnya lemparan Manda, gelasnya jatuh ke bawah, hampir mengenai Mas Handi dan pecah. Cuman Mas Handi berusaha sabar karena dia tahu kondisi mental adiknya sedang terganggu. Pernah suatu hari ibu Mas Handi membawa ke rumah seorang psikiater dari salah satu rumah sakit. Saat dokter itu mengetuk pintu dan berbicara dengan Manda dari luar, tiba-tiba Manda membuka pintu dan mau bertemu. Masuklah dokter itu ke kamar Manda dan Manda hanya mau dokter itu saja yang masuk. Pintu pun terkunci lagi dari kamar. Tapi belum ada 10 menit, dokter itu keluar dengan mengusap-ngusap wajahnya yang sudah diludahi Manda, sambil bilang, "Kaget dong orang-orang yang menunggu di luar kamar Manda itu." Lalu dokter itu bilang, "Anak ibu bukan stres lagi, melainkan sudah gila. Nanti saya antar ke sini surat rujukan ke rumah sakit jiwa karena kondisi mentalnya sudah benar-benar rusak parah." Sambil mengucap permisi dan keluar dari rumah, tiba-tiba Manda mendekati pintu sambil melotot, lalu membanting pintu dan menguncinya. 3 hari berikutnya surat rujukan itu sampai di rumah Mas Handi, tapi seisi rumah bingung bagaimana caranya membujuk Manda untuk mau dibawa ke rumah sakit. Mereka terus mencoba, tapi selalu gagal. Hampir tiap malam juga Mas Handi mendengar Manda seperti ngobrol sendiri, terus tiba-tiba nangis. Jadi Manda ini mulai terganggu mentalnya sejak sekitar bulan Maret, tapi baru terlihat parah bulan Aprilnya, dan bersamaan itu juga Manda sudah tidak pernah terlihat lagi ke sekolah. Kenapa aku sebutkan dia meninggal ketika kelas 3 SMA pas di awal cerita? Karena kalau dia masih hidup saat itu, seharusnya dia kelas 3 SMA. Back to story. Tidak terasa saat itu sudah masuk di bulan kelahiran Manda, yaitu bulan Oktober. Ibu,
Bapak dan Mas Handi berusaha menyiapkan sedikit hadiah kecil-kecilan untuk kejutan Manda di malam ulang tahunnya. Ada kue tart dan boneka. Kue tart kesukaan Manda adalah Black Forest, dan boneka yang sangat disukai Manda adalah boneka Hello Kitty. Pas di tanggal 24 Oktober 2017, mereka sudah mempersiapkan semuanya sebelum pukul 12 malam. Sambil menunggu jamnya, sesekali Mas Handi mondar-mandir di depan kamar Manda untuk memberi kode. Tapi kamar Manda terdengar sunyi, tidak seperti biasanya. Cuma Mas Handi berpikir mungkin Manda lagi capek ngobrol dan nangis sendiri. Tapi juga terdengar bunyi aneh-aneh. Seperti suatu tali bergesek dengan kayu dan seperti meja atau sesuatu yang berat roboh berkali-kali ke lantai. Firasat Mas Handi udah aneh saat itu. Hanya saja Mas Handi berpikir mungkin perasaannya doang. Turunlah mereka karena dilihat saat itu udah jam 23.50. Ya, kurang 10 menit lagi sudah berganti tanggal 25, yaitu ulang tahunnya Manda. Naiklah mereka semua ke atas. Bahkan mbak-mbak yang kerja di situ juga ikut memberikan kejutan untuk Manda. Jam terus berputar sampai pas pukul 00. Mereka berteriak, "Selamat ulang tahun ke-18 Manda," sambil bernyanyi lagu Happy Birthday. Tapi dari arah kamar Manda tidak ada sautan apa-apa. Lalu kurang lebih 5 menit sesudah mereka bernyanyi, terdengar suara Manda yang menangis kenceng banget. Suara tangisan Manda yang kencang tadi berhenti seketika, tapi tiba-tiba ada seperti suara kursi jatuh dari dalam kamar dan suara seperti orang susah nafas. Bisa bayangin sendiri kan gimana suaranya? Kalau menurut deskripsi Mas Handi sih, suaranya seperti orang yang tenggelam dan kehabisan nafas. Suara itu kerasa seakan menggema seisi ruangan. Orang-orang yang di depan kamar Manda yang awalnya senang langsung panik. Bapak dan Mas Handi mencoba mendobrak pintu kamar Manda, tapi sedikit kesusahan karena pintunya terkunci dari dalam. Ada sekitar 15 menitan mereka berhasil mendobrak pintunya, tapi mereka terlambat menyadarinya. Ternyata Manda sudah terbujur kaku dengan leher yang menggantung dan lidah sedikit menjulur. Mata yang melotot, terlihat di kamar Manda juga banyak sampah yang berserakan di mana-mana. Ibu Mas Handi yang melihat itu langsung pingsan dan bapaknya menangis di kasur. Mas Handi segera memanggil polisi dan ambulan, juga mencoba menghubungi Pak RT setempat sampai suara sirene ambulan membangunkan para tetangga dari tidurnya. Jenazah Manda dibawa di rumah sakit dan tanggal 25 paginya dimakamkan di pemakaman dekat perumahan itu. Barulah di tanggal 26 Oktober, polisi melakukan reka adegan dan membersihkan sampah-sampah yang berserakan dengan membiarkan tali tampar yang masih menggantung dan kursi yang tergeletak di lantai, sama seperti terakhir kali Manda ditemukan. Padahal polisi membutuhkan itu untuk jadi barang bukti di kantor polisi. Karena polisi kasihan melihat kondisi ibu Mas Handi yang masih belum terima kenyataan. Akhirnya tali tampar dan kursinya hanya difoto saja. Sejak saat itu kamar Manda sampai detik ini posisinya masih begitu. Selain itu setelah 7 hariannya Manda, warga mulai sedikit resah. Menurut penuturan beberapa warga, mereka sempat melihat sosok yang mirip Manda duduk di bangku tengah taman perumahan dengan rambut panjangnya yang setengah ikal dan baju tidur terakhir Manda saat ditemukan bunuh diri. Bahkan pernah ada tetangga yang ditemukan pingsan, masih dengan mukenanya. Jadi ada ibu-ibu yang rumahnya melewati rumah Mas Handi. Beliau baru pulang dari musola setelah sholat Isya. Tiba-tiba beliau ditemukan pingsan di depan rumah Mas Handi pas dan masih memakai mukenanya. Yang menemukan ibu ini adalah bapak Mas Handi dan beberapa bapak-bapak yang juga pulang dari musola. Saat ibu-ibu ini bangun dan ditanya kenapa pingsan di depan rumah Mas Handi, ibu-ibu ini cerita kalau beliau melihat Mbak Manda lagi duduk-duduk dengan lutut ditekuk lalu dipeluk tangannya di depan pas pagar rumah Mas Handi. Ibu-ibu itu terakhir ingat hanya teriak, terus bangun saat ada banyak orang manggil namanya. Bukan hanya ibu-ibu itu aja yang mengaku dihantui sosok Mbak Manda di area perumahan itu. Semua warga pun hampir pernah. Bahkan ada petugas JNT yang hendak mengantar paket di rumah sebelah Mas Handi, dan kejadian ini masih sore. Tiba-tiba petugas JNT itu lari ninggalin motornya keluar perumahan.
Saat sampai di pos satpam, orang JNT ini ditanyai kenapa. Orang JNT ini cerita saat dia manggil-manggil nama orang penerima paket, tapi nggak keluar-keluar. Lalu tiba-tiba dari arah sebelah rumah ada yang nyautin, "Orangnya nggak ada." Pas orang JNT mau tanya apa paketnya bisa dititipin, dia kaget banget, bahkan cerita sampai nangis. Mungkin karena saking takutnya, dan orang ini bilang katanya orangnya pucet, terus terlihat lehernya hampir patah, seperti ada bekas tali di lehernya. Pas ditanya satpam gimana ciri-cirinya, ternyata mirip dengan sosok Mbak Manda yang dilihat orang-orang. Akhirnya orang JNT itu minta tolong untuk diambilkan motornya. Cerita serunya lagi datang dari anak perempuan yang menempati rumah keluarga Egi, dan kebetulan dia tidur di kamar yang dulu ditempati Egi. Katanya sejak kematian Mbak Manda, dia selalu didatangi sosok perempuan yang mirip Manda tiap pukul 12 malam, dan itu terjadi setiap hari. Menurut orang tua anak itu, anaknya sempat tidak mau tidur di kamarnya dan memilih tidur di kamar kakaknya. Bahkan tiap malam juga saat salah satu keluarga itu terjaga, selalu terdengar suara perempuan menangis, padahal di situ tidak ada orang sama sekali. Teror itu terjadi sampai tahun 2018. Satu keluarga ini memutuskan untuk membeli rumah baru dan menjual rumah itu. Sayangnya sampai detik ini, rumahnya belum terjual dan belum ada yang nawar sama sekali. Bahkan orang pemasaran tidak berani berurusan dengan rumah itu. Seakan amarah Manda terpendam di rumah itu, dan menurut kepercayaan warga sekitar, terlihat sosok Manda ada di jendela kamar yang dulu pernah ditempati Egi. Seakan dia terperangkap di dalam rumah itu dan menunggu Egi untuk datang. Tapi sangat disayangkan, sampai saat ini tidak ada yang tahu keberadaan Egi dan keluarganya, sehingga tidak bisa memberitahukan tentang apa yang terjadi pada Manda. Itulah alasannya kenapa Mas Handi meminta agar namanya dan almarhum Manda tidak perlu disamarkan. Siapa tahu Vergi atau Egi yang merasa pernah mengenal Manda dan pernah stay di Malang bisa tahu tentang bagaimana kondisi Manda sekarang. Siapa tahu bisa berkunjung ke makam Manda dan mendoakan Manda. Mas Handi menceritakan semua ini berdasarkan apa yang tertulis di buku harian Manda dan yang dialami dia langsung dan keluarganya. Jadi Manda semasa hidupnya selalu menulis kisahnya di buku harian pribadinya. Kita sempat baca beberapa halaman, seperti saat Manda pertama kali ketemu Egi dan pacaran. Tapi Mas Handi melarang kita untuk foto buku harian Manda, dan bahkan kita juga dikasih lihat surat bunuh diri Manda yang di situ tertulis, "Aku tidak akan tenang sampai aku melihat Egi datang." Jujur ya, saat aku baca surat itu, hawanya berubah, seperti ada yang niup di tengkuk belakang leherku. Begitu juga dengan Riri dan Jo. Yang berbeda hanya Dimas. Dia sempat minta izin ke toilet untuk buang air kecil. Saat dia di dalam toilet, dari arah luar ada suara seorang perempuan yang manggil nama Egi sambil nangis. Pas Dimas keluar nggak ada siapa-siapa. Kebetulan toilet tamu ada di samping tangga. Tapi Dimas sempat melihat sosok bayangan hitam seperti asap rokok jalan terbang lewat tangga dari arah dapur ke atas. Otomatis bayangan itu melewati Dimas yang sedang bengong sok di depan pintu toilet. Terus dia sadar saat ibu Mas Handi teriak-teriak, "Manda, tunggu nak!" Lalu ikut bayangan itu naik. Mas Handi, Riri, aku dan Jo yang awalnya ngobrol di ruang tamu jadi ikut kaget. Terus ke arah sumber suara ibu Mas Handi. Pas kita sampai di tangga, kita ngelihat ibu Mas Handi naik tangga lalu ke atas sambil berteriak nama Manda. Lalu disusul Mas Handi dan suster yang merawat ibu Mas Handi. Sedangkan Dimas hanya bengong ngelihat ke atas sampai akhirnya dia sadar kedua kalinya saat pundak kirinya ditepuk Jo. Seketika itu juga dia ketakutan dan minta untuk pergi saja dari rumah Mas Handi. Kita akhirnya pamit ke Mas Handi untuk pulang dan titip salam untuk ibunya. Karena kita tidak bisa berpamitan ke ibunya Mas Handi langsung, dikarenakan kondisinya sedang kambuh. Jadi sejak meninggalnya Manda, ibunya jadi sedikit terganggu jiwanya dan sejak tahun 2017 sampai sekarang masih dirawat suster dan di bawah pengawasan dokter. Aku juga melihat kondisi Dimas lagi tidak baik, jadi seperti orang ketakutan. Sampai akhirnya aku memutuskan biar aku saja yang mengendarai mobilnya, sedangkan Dimas duduk di belakang dan ditenangkan Riri. Karena mumpung liburan, kita memutuskan untuk pergi ke Batu. Tidak terasa sudah sore hari.
kita memutuskan untuk cari villa dan memberitahu suami posisiku saat ini. Tidak lama anakku datang menyusul dengan suami. Lalu kita liburan di sini dan memutuskan untuk pulang Senin malam saja. Sekian dulu untuk kisah kali ini. Semoga keluarga Mas Handi segera menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya, serta selalu dalam lindungan Allah, dan semoga kondisi ibu Mas Handi segera membaik. Aku mau nambahin beberapa yang belum sempat ketulis. Kayak hampir tiap tanggal 25 Oktober, Mas Handi dan keluarga selalu menaruh kue tart di kamar manda. Tiap tahunnya, tiap pukul 12 malam. Bahkan tanggal 25 Oktober kemarin, mereka juga taruh kue tart dan hadiah di kamar manda. Anehnya saat pagi harinya, kamarnya mau dibersihkan. Kuenya habis tidak tersisa. Padahal di rumah itu tidak ada tikus sama sekali. Mbak-mbak yang membersihkan kamar manda juga selalu rame-rame dengan ditemani Mas Handi. Bahkan untuk membersihkan bagian yang pas di bawah tali itu selalu diambil alih Mas Handi. Tetangga-tetangga juga masih selalu ditemui sosok Mbak Manda di area dekat taman, dan parahnya Mas Handi sampai gagal nikah 3 kali. Gara-gara setiap main ke rumah selalu dihantui sosok Manda, sehingga mereka ketakutan dan memilih menyudahi hubungannya dengan Mas Handi. Mereka memilih mundur karena mereka tidak mau kalau nikah tinggal di rumah itu. Di lain sisi, Mas Handi juga tidak bisa meninggalkan ibunya sendiri di rumah itu. Sejak kejadian 3 kali gagal nikah, Mas Handi memutuskan setelah wisuda dia memilih untuk mengalihkan kesibukannya dengan bekerja, tapi yang bisa dikerjakan di rumah, karena yaitu tadi, dia belum bisa membiarkan ibunya sendirian di rumah tanpa dia. Akhirnya dia membuka usaha toko sepatu di samping rumahnya. Dia membeli rumah di sebelahnya untuk dijadikan toko sepatu dengan modal meminjam bank. Alhamdulillah dia sudah balik modal dan toko sepatunya cukup laris. Bahkan sekarang dia sudah punya 2 pegawai. Itulah kenapa aku berdoa agar Mas Handi dan keluarganya segera mendapat petunjuk atas apa yang terjadi padanya. Mari kita sejenak mendoakan almarhum Amanda agar dia bisa tenang di alamnya dan segera dibukakan jalannya menuju ke tempat semestinya dia berada, lalu diterangkan setiap jalannya. Apapun yang terjadi pada Manda, bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak semestinya kita menaruh harapan apapun kepada orang, entah itu kepada orang lain atau bahkan keluarga sekalipun, karena kita hanya manusia biasa yang tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Lagi-lagi aku gak ada bosennya untuk kasih tahu kalau cinta, tolong akalnya dipakai. Jangan ditinggalkan hanya demi perasaan kamu berbunga-bunga sesaat. Karena orang yang membuatmu berbunga-bunga belum tentu mau menanggung apa yang kamu rasakan saat kepergian dirinya yang meninggal kamu dengan beribu harapan. Masih banyak yang sayang sama kita, jangan sampai kita bodoh hanya karena satu orang, bahkan orang baru dalam hidup kita. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.